Maka, dia segera merilis berita tersebut ke publik, mengklaim bahwa sayap sejahtera telah dibajak olehnya, dan berteriak kepada pemilik kapal, menuntut untuk membayar mereka uang tebusan 10 miliar. Mereka tidak tahu siapa pemilik sayap sejahtera itu. Namun, menurut pengalaman mereka, selama mereka mengumumkan informasi kapal kepada publik, pemiliknya akan datang ke pintu mereka tanpa penundaan. Menurut pengalaman sebelumnya, pemilik kapal untuk memastikan bahwa kapal tersebut memang dibajak, akan segera berkomunikasi dengan pimpinan organisasi perompak tersebut. Di satu sisi, untuk meminta mereka agar tidak mencelakai kru dan berusaha menawar harga tebusan serendah mungkin. Pembajakan hal-hal seperti itu, para perompak dapat menyeret, tetapi pemilik kapal tidak mampu menunda. Sekarang harga pengiriman begitu tinggi, perjalanan bisa mendapatkan 100 miliar, jika benar-benar karena pembajakan dan tertunda untuk jangka waktu tertentu, tidak hanya menyebabkan hilangnya pendapatan transportasi, juga harus mengkompensasi hilangnya kargo pemilik. Kadang-kadang kerugian yang ditimbulkan oleh penundaan sehari, mungkin lebih dari beberapa juta dolar. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh pemimpin bajak laut adalah bahwa pengiriman isu dari Indonesia adalah perusahaan pertama yang tidak menghubungi mereka. Sebaliknya, Tama adalah orang pertama yang menerima telepon dari Melba. Begitu panggilan masuk, dia berkata dengan agak gugup, "Tuan Renza, salah satu kapal kita telah dibajak." "Aku tahu," Tama tersenyum tipis, "aku melihat beritanya." Melba berkata dengan cemas, "Para pembajak telah mengeluarkan permintaan tebusan 10 miliar, saya belum memberi mereka jawaban. Bukankah Anda baru saja mengatur front bencana untuk mengawal kapal? Kapal ini baru saja memberi umpan balik 8 jam yang lalu bahwa para prajurit front bencana telah naik ke kapal. Bagaimana ini masih bisa terjadi?" Tama tertawa, "Ini adalah permintaan yang saya tetapkan untuk front." "Apa?" Melba membeku dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Kenapa?" Tama tertawa, "Jangan khawatir dulu, kapalnya pasti akan baik-baik saja. Mengapa kamu akan segera tahu?" Sementara itu, pemimpin bajak laut yang membajak Prosper Wing menunggu lebih dari 1 jam di base camp namun tidak mendapat respon apapun dari pihak pelayaran isu. Isu pengiriman sikap acuh tak acuh ini, dalam 20 tahun pembajakan, ini adalah pertama kalinya ia temui. Apalagi dia telah menjadi bajak laut selama 20 tahun, pertama kali mengambil kapal dengan tonase sebesar itu, hasilnya diabaikan oleh pemilik kapal, yang segera membuatnya kehilangan kesabaran. Dia mondar-mandir dalam perintahnya, mengutuk pelan, "Pengiriman isu ini tidak takut konyol? Jika tidak, mengapa dia tidak menanggapi permintaanku sampai sekarang?" Seorang tentara dengan AK-47 di sebelahnya berbicara, "Bos, saya kira mereka ingin mengulur waktu agar mereka bisa menawar nanti." Untuk tawar-menawar, pemimpin bajak laut itu mencibir dengan jijik, "Ini adalah kapal besar, hampir 20.000 kontainer dimuat ke Eropa, tidak ada yang tahu berapa banyak barang bagus di dalamnya, mereka tidak bisa mengurangi harganya. Jika mereka tidak membayar, saya akan membuka semua 20.000 kontainer." Prajurit itu berkata dengan canggung, "Bos, dermaga kami hanya memiliki 1 derek, yang hanya dapat mengangkat 1 kontainer dalam satu waktu, bagaimana kami bisa menurunkan semua 20.000 kontainer?" Pemimpin bajak laut tertawa, "Ini tidak sederhana. Ketika saatnya tiba, kami akan membuka kotak langsung di laut. Barang-barang yang berharga akan tinggal dan membuang kota-kota itu ke laut, dan untuk yang tidak berharga, buang saja kota-kota itu ke laut bersama barang-barangnya." Prajurit itu berkata dengan penuh semangat, "Ada begitu banyak kotak, saya tidak tahu apakah kita bisa membuka barang-barang bagus." Pemimpin bajak laut itu mencibir, "Jangan khawatir, akan ada banyak barang, bahkan mungkin sekumpulan mobil sport Porsche." Prajurit lain di sebelahnya berkata dengan tergesa-gesa, "Bos, kapal itu pergi ke Eropa dari Indonesia,
Porsche dibuat di Eropa, jadi kemungkinan ada Porsche di kapal itu hampir nol. Pemimpin bajak laut itu menamparkan wajahnya dan mengutuk, "Idiot, apakah aku menyuruhmu berbicara terlalu banyak? Kamu satu-satunya yang tahu lebih banyak bukan?" Prajurit yang ditampar segera mundur beberapa langkah dan menundukkan kepalanya dengan wajah sedih. Pada saat ini, sayap sejahtera yang dibajak oleh anak buahnya tiba-tiba mengirim pesan melalui radio. Di radio, seorang pria asing berbicara dan berkata, "Yang mana Badrus? Biarkan dia berbicara denganku." Pemimpin bajak laut itu tiba-tiba terpana dan mengerutkan kening. Siapa yang berbicara? Seorang prajurit komunikasi yang menjaga radio menggelengkan kepalanya dengan pandangan kosong dan berkata, "Sepertinya itu berasal dari kapal barang yang kita culik dan itu tidak terdengar seperti salah satu orang kita." Pemimpin bajak laut Badrus langsung mengutuk dengan marah. Apakah otak mereka dimakan anjing? Mengapa mereka mengungkapkan nama saya kepada yang lain? Mengatakan bahwa dia sudah berjalan ke radio, mengulurkan tangan untuk mengambil interkom, dan dengan dingin bertanya, "Apakah ini pertama kalinya kalian menculik sebuah kapal? Mengapa Anda membiarkan seorang sandera berbicara dengan saya secara langsung?" Tawa dingin datang dari ujung lain radio, dan kemudian pihak lain berkata dengan nada penuh tekanan, "Saya ingin memberitahu Anda bahwa 8 orang Anda telah dikendalikan oleh front kataklismik. 2 dari mereka telah dibunuh oleh kami karena perlawanan mereka, dan 6 sisanya, kamu harus segera mengambil 6 miliar untuk mendapatkannya kembali. Jika tidak, konsekuensinya akan ditanggung sendiri." "Apa?" Badrus tercengang, dan kemudian mengutuk, "Siapa kamu? Beraninya kamu bergerak melawan orang-orangku? Aku pikir kamu bosan hidup kan?" Pihak lain dengan dingin berkata, "Saya dari front kataklismik. Saya tahu Anda sangat terbelakang, tetapi Anda bahkan belum pernah mendengar tentang kataklismik front kan?" Baru saat itulah Badrus kembali sadar, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia tidak menyangka bahwa front kataklismik yang terkenal di dunia tentara bayaran akan ada hubungannya dengan kapal kargo yang telah dibajaknya. Dan tanpa sadar dia bertanya, "Apa hubungan bisnis saya dengan kataklismik front?" Pihak lain berkata dengan suara dingin, "Front bencana sekarang telah secara resmi memulai pengawalan bersenjata di Teluk Aden. Jika orang-orang Anda berani meletakkan tangan di kapal kargo yang dikawal oleh front bencana, maka kami tidak akan pernah lunak." Sialan, Badrus telah berkecimpung dalam bisnis selama 20 tahun, tetapi tidak pernah diancam oleh siapapun. Langsung marah, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Saya tidak peduli apakah Anda front bencana atau organisasi tentara bayaran lainnya. Teluk Aden adalah wilayah saya. Saya telah berada di sini selama 20 tahun. Tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Jika kamu tidak melepaskan anak buahku, mulai sekarang, aku akan membunuh semua orang di kapal selama mereka berada di kapal kargo yang dikawal oleh front bencanamu." Badrus tidak takut dengan front kataklismik. Itu karena dia adalah seorang panglima perang di Teluk Aden, dengan timnya sendiri dan markasnya sendiri. Dia memiliki ribuan orang, lusinan kapal, setiap prajurit bersenjata lengkap. Di daerah ini sudah ada tingkat keberadaan tertinggi, jadi dia secara alami tidak menempatkan front bencana di mata. Dia tidak takut dengan konvoi Rusia Utara, belum lagi front kataklismik. 2 tahun lalu, konvoi Rusia Utara menenggelamkan 3 speedboatnya, dan sejak itu, dia membalas dendam pada kapal dagang Rusia Utara. Dia tidak benar-benar takut kecuali anak buahnya menghadapi kapal perang di laut. Para pengawal Rusia Utara bertempur dengan sangat sengit, tetapi mereka hanya bisa berkeliling di laut lepas dan tidak berani memasuki perairan teritorial. Jadi dia pikir dia tidak perlu takut selama dia tetap di garis pantai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.